Maaf, permisi Nona. Iya, kamu siapa? Ya, Kamu baik-baik saja? aku kehabisan uang, dompetku hilang, dan dari tadi pagi aku belum makan. Ini ada sepotong roti, makanlah. Terima kasih, aku memang lapar. Bagaimana? Enakan rotinya? Oh iya, nama kamu siapa? Nama aku Melissa. Assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah kisah haru, romantis, dan benar-benar tak terduga. Kisah tentang pertemuan antara Junedi, seorang TKI Indonesia yang hidup sederhana, dengan Melissa, seorang perempuan bule yang tersesat dan kelaparan di pinggir jalan. Berawal dari niat baik, Junedi yang hanya ingin memberikan sebuah burger untuk menolongnya. Siapa sangka hubungan itu berkembang menjadi perjalanan penuh emosi. Perbedaan bahasa yang membuat canggung, sampai petualangan mendebarkan di jalanan. Dan pada akhirnya, semua itu membawa mereka menuju akad nikah sederhana di Kawa, yang menyatukan dua hati sekaligus dua dunia. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana saja kamu menonton. Untuk yang sudah like, subscribe, dan komen, saya doakan semoga segala urusannya dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah. Rezekinya dilapangkan, dan selalu diberi kesehatan, amin. Kalau sudah, mari kita saksikan kisah selengkapnya. Pagi itu udara Zurich benar-benar menusuk. Salju tipis masih menempel di pinggir jalan, memantulkan cahaya matahari musim dingin yang pucat. Junedi berjalan perlahan dengan langkah berat setelah menuntaskan shift malam di pabrik logam. Jaket kerjanya masih berbau logam panas dan oli, membuatnya ingin cepat sampai ke kamar kontrakannya untuk beristirahat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hari yang tampak biasa itu akan mengubah hidupnya. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat seorang perempuan duduk di bangku dekat taman kecil kota itu. Perempuan bule, rambut pirangnya kusut, wajahnya pucat. Tubuhnya menggigil sambil memeluk perutnya. Dari cara ia duduk, jelas ia sedang menahan lapar atau kelelahan yang amat kuat. Junedi sempat berjalan melewatinya, hanya beberapa langkah, tapi hatinya terasa seperti ditarik kembali. Jangan-jangan dia sedang butuh pertolongan, gumamnya pelan. Ia menoleh, perempuan itu kini menunduk dalam, seperti kehilangan harapan. Dengan ragu, Junedi mendekat. "Mbak, kamu baik-baik saja?" Perempuan itu mengangkat wajah perlahan, matanya memerah, suaranya lirih. Aku kehabisan uang, dompetku hilang, dari pagi belum makan." Junedi terdiam sejenak, ia tidak menyangka jawabannya akan sejujur itu. "Kamu sendirian di sini?" Perempuan itu mengangguk lemah. "Iya, aku nggak tahu harus bagaimana." Junedi menghela napas, ia pun membuka tas kerjanya. Di dalamnya masih ada satu burger yang semalam ia beli dan belum ia makan karena terlalu lelah. Bungkusnya sudah agak penyok, tapi masih utuh dan layak dimakan. Ia menatap burger itu, kemudian menatap perempuan itu yang tampak benar-benar kelaparan. "Kalau kamu lapar, ini dimakan saja," ucap Junedi sambil menyodorkannya. Perempuan itu terkejut. "Serius, buat aku?" "Iya, makan saja, nggak apa-apa." Tangannya bergetar saat menerima makanan itu. Ketika ia membuka bungkusnya dan mencium aromanya, matanya langsung berkaca-kaca. "Terima kasih, aku benar-benar lapar." Junedi tersenyum kecil, sedikit canggung. "Dimakan pelan-pelan, ya." Perempuan itu mulai makan, setiap gigitan seperti mengembalikan tenaga yang hilang sejak pagi. Wajahnya perlahan terlihat lebih segar. Beberapa menit kemudian ia mengusap sudut matanya dan berkata, "Aku nggak tahu harus bagaimana kalau nggak ketemu kamu." Junedi mengangguk, "Yang penting kamu aman dulu. Kamu punya tempat buat istirahat?" "Tidak, aku bingung mau kemana." Junedi terdiam, ia sendiri hidup pas-pasan di Swiss, tinggal di kamar sempit dekat pabrik, tidak punya banyak kelebihan, tapi melihat kondisi perempuan itu, nuraninya tidak bisa tinggal diam. "Kalau kamu mau," kata Junedi akhirnya, "aku bisa bantu carikan tempat atau antar kamu ke tempat yang lebih aman, setidaknya supaya kamu nggak sendirian di jalan begini." Perempuan itu memandangnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu baik sekali, terima kasih." Junedi hanya tersenyum, meski sebenarnya ia gugup. Situasi itu canggung, dingin, dan di luar kebiasaannya, namun entah mengapa, langkah kecil itu terasa seperti keputusan yang tepat. Dan dari sebuah burger sederhana di pagi yang membeku itu, kisah yang tidak pernah mereka bayangkan mulai berjalan perlahan diam-diam menyatukan dua kehidupan yang sebelumnya tidak saling mengenal.
Setelah selesai makan, perempuan itu terlihat jauh lebih tenang. Warna wajahnya yang tadi pucat kini mulai kembali, namun rasa gugup tiba-tiba muncul ketika ia menyadari dirinya sedang berbicara dengan orang asing di negeri jauh. Sementara Junedi, yang biasanya pendiam di hadapan sesama pekerja, kali ini justru berusaha terlihat tenang meskipun dadanya ikut berdebar. "Kamu, namanya siapa?" tanya Junedi perlahan. Perempuan itu tersenyum kecil. "Melisa." "Melisa, nama bagus." Junedi menatapnya sejenak lalu menunduk, malu dengan komentarnya sendiri. "Aku Junedi, tapi biasanya dipanggil Yuna." Melisa mengangguk. "Terima kasih, Yuna, kamu benar-benar menolong aku." Hening sejenak, angin dingin kembali bergerak melewati taman kecil itu, membuat dedaunan bergoyang pelan. Mereka sama-sama canggung. Sama-sama ingin berbicara tapi bingung memulai dari mana. Meski begitu, keduanya merasa sedikit nyaman berada di dekat satu sama lain. Junedi mencoba bertanya, "Kamu tadi bilang dompetmu hilang?" "Iya, hilang sejak kemarin, aku baru sadar saat mau beli makanan." "Kamu sudah ke kantor polisi?" "Belum, aku bingung mau ke sana sendiri." Junedi mengangguk pelan, lalu diam lagi. Ia ingin menawarkan bantuan lebih, tetapi ia takut berlebihan. Dalam hatinya muncul pikiran, apa aku ini orang yang tepat untuk bantu turis bule? Bahasa saja pas-pasan, tapi rasa kasihan mengalahkan rasa minder. "Aku bisa antar, kalau kamu mau," ucap Junedi hati-hati. "Kantor polisi nggak jauh, cuma naik tram sebentar." Melisa tampak ragu. "Aku tidak mau merepotkan kamu." "Tidak apa-apa, aku juga mau pulang lewat sana, anggap saja sekalian." Melisa menunduk, tampak tersentuh. "Kamu baik sekali, aku tidak tahu orang sebaik apa lagi yang bisa aku temui di tempat ini." Junedi mengusap tengkuknya yang tiba-tiba terasa hangat. "Ya, kalau ada orang butuh bantuan, ya, bantu saja." Mereka berdiri pelan-pelan dari bangku taman. Melisa hampir kehilangan keseimbangan karena tubuhnya masih lemas. "Kamu masih pusing?" tanya Yuna cepat. "Sedikit, tapi aku bisa jalan. Pegang tangan aku kalau mau, biar nggak jatuh." Melisa memegang lengan Junedi dengan ragu, lalu tersenyum malu. "Terima kasih, aku cuma takut mengganggu." "Tidak, sama sekali tidak." Mereka mulai berjalan menuju halte tram. Di tengah jalan, terjadi beberapa percakapan kecil yang membuat suasana semakin hangat. "Aku sebenarnya malu sekali, sampai harus makan dari orang asing." "Tidak apa-apa, semua orang bisa kena musibah. Lagi pula burger itu memang buat dimakan, bukan buat disimpan." Melisa tertawa pelan. Ia juga. Saat berdiri di halte, keduanya kembali canggung. Mereka berdiri bersebelahan namun tidak tahu harus berkata apa. Beberapa orang Swiss di sekitar mereka menatap dengan datar. Tapi Junedi sudah terbiasa dengan itu. Yang berbeda hanyalah kehadiran Melisa di sampingnya. "Kamu tinggal di Swiss sudah lama?" tanya Melisa tiba-tiba. 2 tahun, kerja di pabrik logam." "Kamu kuat ya? Kerja seperti itu pasti berat." "Ya, berat, tapi ya demi keluarga di rumah." Melisa terdiam. Ia menatap Junedi dengan cara yang membuat pria itu merasa aneh. Ada rasa hormat, ada rasa kagum, meski mereka baru kenal. Tram pun tiba. Saat pintunya terbuka, Junedi memberi isyarat agar Melisa naik duluan. "Pelan-pelan ya, jangan keburu jatuh lagi." Melisa tersenyum. "Aku merasa aman kalau ada kamu." Kalimat itu membuat Junedi terpaku beberapa detik, lalu ia ikut naik dengan wajah memerah. Baru kali ini ada seseorang apalagi bule mengatakan hal seperti itu padanya. Ia tidak tahu harus bagaimana, selain berharap Melisa tidak menyadari betapa gugupnya ia. Dan di dalam tram itulah, perjalanan mereka yang aneh, canggung, dan tidak terduga mulai benar-benar berjalan. 2 orang asing dengan latar belakang berbeda, dipertemukan oleh keadaan yang sama sekali tidak direncanakan. Namun tidak ada yang tahu, bahwa dari kecanggungan kecil ini, hubungan yang jauh lebih dalam perlahan akan tumbuh. Hari pertama setelah pertemuan itu seharusnya hanya berakhir di kantor polisi. Namun, nasib sepertinya memiliki rencana lain. Saat laporan kehilangan dompet selesai dibuat, petugas mengatakan bahwa proses pengecekan memerlukan beberapa hari. Melisa tampak bingung harus pergi kemana. Ia tak punya uang untuk hotel, tak punya teman di Swiss, dan tak bisa pulang atau bertahan sendirian. Melihat ekspresi putus asa itu, Junedi merasakan sesuatu menggerakkan hatinya, sesuatu yang lebih dari sekadar iba. "Kamu mau istirahat dulu di kontrakan aku?" tanya Junedi dengan suara pelan. Melisa terkejut. "Apa itu tidak merepotkan? Kamarku kecil,
Tapi aman, kamu bisa duduk, minum air hangat, setidaknya sampai kamu tahu harus bagaimana. Melisa menatapnya lama, ada rasa malu, canggung, juga kepercayaan yang perlahan tumbuh. Kalau kamu tidak keberatan, aku sangat berterima kasih. Kontrakan Junedi berada di gang sempit belakang pabrik, bangunan tua dengan tangga kayu yang berderit saat diinjak. Kamarnya tidak lebih besar dari ruang tidur sederhana, satu kasur tipis, meja kecil, dan ketel listrik tua. Melisa tampak terharu melihat kesederhanaan itu. Ini, kamu tinggal di sini? Iya, tidak besar, tapi sudah cukup buat satu orang. Aku merasa, kamu jauh lebih baik daripada kebanyakan orang yang punya semuanya. Junedi mau tersenyum, tapi rasanya aneh saat dipuji seperti itu. Jangan begitu, aku cuma bantu sebisanya. Ia membuatkan Melisa air hangat. Saat perempuan itu memegang gelasnya, tangannya masih sedikit bergetar. Namun wajahnya terlihat lebih tenang daripada sebelumnya. Beberapa menit berlalu dalam diam yang justru terasa nyaman. Kamu capek? Capek sekali. Tapi aku merasa aman di sini. Terima kasih, Yuna. Mendengar itu, Junedi merasa dadanya hangat. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cara yang tidak pernah mereka sangka. Setiap pagi, Junedi harus kembali bekerja di pabrik. Sebelum berangkat, ia selalu berkata, "Kamu di sini saja, ya, jangan keluar kalau tidak perlu, cuaca dingin." Dan Melisa menjawab dengan senyum lemah, "Baik, pulang hati-hati." Dialog sederhana itu, tanpa mereka sadari, mulai terasa seperti percakapan dua orang yang saling menunggu. Ketika pulang, Junedi sering membawa roti, coklat murah, atau satu bungkus mie instan. "Kamu sudah makan?" "Belum, aku tunggu kamu, kita makan bareng." Awalnya Junedi menganggap itu hanya basa-basi, tapi semakin lama, ia sadar Melisa benar-benar menunggu. Ia duduk di meja kecil itu, sambil memegang ponsel, seolah menghitung menit hingga pintu kontrakan terbuka. Di sela waktu itu, komunikasi mereka sering kacau. Melisa menggunakan kata-kata Indonesia campuran yang ia pelajari hari itu, sementara Junedi mencoba menjelaskan sesuatu dengan bahasa sederhana. "Aku cuci baju kamu sekalian." "Oh, tidak perlu, kamu sudah bantu banyak." "Tidak apa-apa, biar cepat kering kalau dijemur bareng." Kadang mereka salah paham. "Kamu mau teh manis atau teh tawar?" tanya Yuna. Melisa menjawab, "Aku mau teh manis, tapi yang tidak manis." Junedi kebingungan. "Loh, itu teh tawar namanya." Melisa tertawa sampai matanya berair. "Iya, aku bingung." Tawa kecil itu pelan-pelan mengusir kecanggungan. Suatu malam, setelah makan sederhana, mereka duduk berdampingan di lantai. Hanya cahaya lampu kecil yang menerangi kamar. Melisa tiba-tiba berkata, "Yuna, kamu tahu, kamu orang pertama yang membuat aku merasa tidak sendirian di negara asing." Yuna menunduk, "Aku cuma takut kalau kamu kena apa-apa." "Kenapa kamu peduli?" "Entahlah, mungkin karena kamu baik, atau karena kamu membuat aku lupa kalau hidupku cuma kerja dan tidur." Melisa terdiam, suasana kamar menjadi lebih hangat, meski angin malam menyelinap dari celah jendela. "Aku suka ngobrol sama kamu," kata Melisa akhirnya, "meskipun bahasa kita sering kacau." Yuna tertawa pelan, "Aku juga suka dengar cerita kamu." Mereka saling menatap. Tidak lama, tapi cukup untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah di antara mereka, sesuatu yang pelan, hangat, dan sulit dijelaskan. Malam itu, saat Melisa tertidur di kasur dan Junedi duduk di lantai bersandar pada dinding, ia memandang langit-langit kamar sambil tersenyum kecil. "Kenapa hatiku jadi begini ya?" gumamnya. Ia sendiri tidak tahu apakah ini awal masalah atau awal kebahagiaan. Yang pasti, kedekatan yang tumbuh di kamar kontrakan sempit itu adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan hari berikutnya, kedekatan itu hanya akan semakin kuat. Hari demi hari berlalu, dan hubungan antara Junedi dan Melisa semakin dekat. Tidak ada pengakuan apapun, tidak ada kata cinta yang dilontarkan, tetapi perhatian kecil dan kebersamaan yang rutin membuat keduanya seakan terikat oleh benang tak terlihat. Namun, setiap kedekatan selalu membawa ujian, dan ujian itu datang lebih cepat daripada yang mereka kira. Suatu sore, setelah Junedi pulang kerja, ia mendapati Melisa sedang duduk di lantai kamar sambil memandangi selembar kertas dari kedutaan. Wajahnya terlihat tegang. Junedi langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Kamu kenapa? Ada kabar?"
Melisa menunjukkan surat itu. Aku sudah bisa pulang, tiket daruratku disetujui. Aku bisa kembali ke negaraku, mungkin lusa. Junedi terdiam, kata pulang itu rasanya seperti batu besar yang jatuh ke dadanya. Ia mencoba tersenyum agar tidak terlihat kecewa, tetapi gagal. Oh, syukurlah, itu kabar bagus. Melisa menunduk, apa kamu benar senang? Tentu, itu berarti kamu selamat dan bisa kembali. Lalu, setelah itu, maksud kamu? Melisa mengembuskan napas panjang. Setelah aku pergi, apakah semua ini selesai begitu saja? Junedi tidak tahu bagaimana menjawab. Ia menatap lantai, seolah di sana terdapat jawaban yang ia cari. Dalam hatinya, ada rasa takut yang sejak awal ia sembunyikan. Rasa minder, rasa tidak pantas, rasa bahwa kebersamaan mereka hanya sementara. Aku cuma takut berharap terlalu tinggi, ucapnya akhirnya. Takut apa? Takut kamu pikir aku cuma pelarian. Takut kamu pikir aku cuma orang asing yang kebetulan menolong kamu. Tidak lebih dari itu. Melisa memandangnya dengan mata lembut. Yuna, kamu bukan pelarian. Kamu penyelamatku. Kamu orang yang membuat aku bertahan di negara yang bahkan tidak kupahami. Tapi dunia kamu dan dunia aku beda terlalu jauh, jawab Yuna pelan. Kamu dari keluarga baik, pendidikan bagus, hidupmu bebas, sementara aku cuma buruh, kerjaanku berat. Gajiku pas-pasan, aku bahkan tinggal di kamar sempit ini. Melisa mendekat, apa menurutmu itu membuatku memandangmu rendah? Tidak, tapi aku takut. Melisa tampak berusaha menahan emosinya. Aku takut juga, Yuna. Aku takut kamu merasa aku cuma beban. Selama ini aku tinggal di kamar kamu, makan dari uang kamu, pakai barang kamu. Aku takut kamu merasa aku hanya merepotkan. Tidak, kamu tidak pernah merepotkan. Kalau begitu, kenapa kamu menjauh akhir-akhir ini? Aku tidak menjauh, aku hanya bingung. Hening panjang menyelimuti kamar itu. Keduanya duduk saling memunggungi, seolah tidak berani saling menatap. Takut melihat luka yang sedang mereka sama-sama rasakan. Untuk pertama kalinya sejak bertemu, mereka tidak tahu harus berkata apa. Beberapa jam kemudian, Junedi mengajak Melisa keluar. Mereka berjalan menuju danau yang biasa didatangi turis. Angin sore berhembus pelan, menciptakan riak lembut di permukaan air. Cahaya matahari yang hampir tenggelam memantulkan warna keemasan yang membuat suasana semakin melankolis. Melisa berdiri memandang air danau, sementara Junedi menatap langkah kakinya sendiri. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi lidahnya seperti terkunci. Yuna, kalau aku pergi, apa kamu akan lupa sama aku? Yuna terduduk pelan di tepi danau. Tidak mungkin. Kamu itu orang yang bikin hidupku berubah. Lalu kenapa kamu tidak mau lihat aku? Karena aku takut kalau aku lihat kamu, aku tidak bisa melepas. Melisa ikut duduk di sampingnya. Kamu pikir aku bisa pergi dengan tenang? Aku tidak mau pergi. Aku ingin tetap di sini, di dekat kamu. Yuna menoleh perlahan. Melisa menatapnya tanpa berkedip. Wajahnya penuh ketulusan yang membuat hati Yuna serasa diremas. Kenapa kamu mau sama aku? Tanya Yuna dengan suara gemetar. Karena kamu baik, karena kamu tulus, karena kamu membuat aku merasa pulang, meski aku berada ribuan kilometer dari rumahku. Air mata menetes di pipi Melisa, ia buru-buru mengusapnya. Malu, jangan nangis, nanti aku ikut nangis, kata Yuna sambil tersenyum hambar. Melisa menunduk, mengusap pipinya lagi. Aku tidak mau semua ini berakhir. Kita bisa tetap berhubungan, kata Yuna pelan. Kalau kamu benar ingin, kita coba jalani, pelan-pelan saja. Melisa memegang tangan Yuna dengan ragu, lalu menggenggamnya perlahan. Aku ingin tetap bersamamu, bukan hanya sebagai orang yang kamu tolong, tapi lebih dari itu. Yuna terpaku, kata-kata itu meruntuhkan semua tembok yang selama ini ia bangun. Ia menatap genggaman tangan itu, lalu menatap wajah Melisa. Aku juga punya perasaan itu. Dari dulu, tapi aku takut kamu pergi dan aku cuma kenangan singkat. Melisa tersenyum sambil menahan tangis. Kamu bukan kenangan, Yuna, kamu kehidupan baru yang aku temukan. Dan di tepi danau itu tanpa musik, tanpa saksi, tanpa janji berlebihan keduanya menyadari bahwa pilihan telah diambil. Mereka ingin berjalan bersama, meskipun dunia mereka berbeda. Itulah momen yang meneguhkan keputusan mereka, dan perjalanan selanjutnya hanya akan menguatkan pilihan itu. Hari itu langit di Swiss tampak cerah, seolah ikut merayakan sesuatu yang hanya dipahami oleh hati dua manusia, Junedi dan Melisa. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada gaun mahal,
Tidak ada pesta meriah, hanya ruangan kecil kawah setempat sederhana, sunyi, namun terasa hangat oleh rasa syukur yang memenuhi dada keduanya. Junedi berdiri dengan tangan sedikit gemetar. Ia memakai kemeja putih yang dia beli seminggu sebelumnya, bukan barang mahal, tapi disetrika rapi hingga tak ada satu lipatan pun tersisa. Wajahnya tampak tegang, namun matanya penuh keyakinan. Melissa duduk tak jauh dari tempat ia akan mengucapkan janji. Ia memakai gaun putih sederhana yang ia jahit sendiri dari bahan murah yang dibeli di toko kecil dekat penginapannya. Rambutnya digirai pelan, wajahnya minim riasan. Meski begitu, ia terlihat lebih indah dari siapapun di ruangan itu. Indah karena ketulusan, karena keputusan besar yang ia ambil dengan sepenuh hati. Saat penghulu membuka acara, ruangan kecil itu terasa hening. Bahkan detik jam dinding pun terdengar jelas. Penghulu tersenyum tipis sebelum berkata, "Baik, apakah kalian sudah siap?" Junedi mengangguk, meski suara hatinya terasa bergetar. Melissa juga mengangguk pelan sambil tersenyum canggung. Seperti mengatakan, "Aku di sini, aku siap bersamamu." Beberapa teman kerja pabrik yang dekat dengan Junedi hadir sebagai saksi. Mereka menepuk bahu Junedi dari belakang. "Santai, Jun, kau pasti bisa. Kami bangga sama kau." Junedi menarik napas panjang. Melissa menatapnya, seolah berbisik lewat matanya, "Kau tidak sendirian." Ketika penghulu mulai membacakan doa, air mata Melissa menetes sedikit. Ia menunduk, berusaha mengusapnya diam-diam. Junedi melihat itu dan sempat berbisik lirih. "Kamu kenapa?" Melissa menggeleng sambil tersenyum paksa. "Senang, sangat senang. Akhirnya tiba pada momen paling krusial." Penghulu menatap Junedi sambil berkata tegas. "Baik Junedi," ucapkan ijabnya dengan jelas. Junedi menatap ke depan, telapak tangannya dingin, namun hatinya hangat. Ia menutup mata sebentar, lalu membuka kembali dan mengucapkannya dengan suara mantap, tidak terbata-bata, tidak salah, tepat, jelas, dan penuh keyakinan. Para saksi langsung mengangguk bersamaan. Sah. Melissa menutup mulut dengan kedua tangannya, menahan tangis bahagia yang akhirnya tumpah juga. Ia menunduk sambil mengusap pipinya. "Hari ini, aku resmi menjadi istrimu," gumamnya terbata. Junedi hanya tersenyum, senyum yang sejak dulu jarang muncul, senyum lega, hangat, yang datang dari seseorang yang akhirnya menemukan rumahnya sendiri di negara jauh. Setelah itu mereka saling menatap, saling tertawa kecil karena tidak tahu harus melakukan apa. Melissa berkata lirih, "Aku tidak punya keluarga yang hadir, tapi aku tidak merasa sendirian." Junedi menjawab, "Kita mulai keluarga baru, pelan-pelan." Mereka kemudian berjalan keluar dari ruangan KUA yang kecil itu. Angin Swiss yang dingin menyapa wajah mereka. Melissa menggenggam tangan Junedi, dan kali ini genggamannya tidak canggung, tapi penuh keyakinan. Di luar, seorang teman Junedi yang membawa ponsel tua berkata, "Jun, foto dulu buat kenangan." Mereka berdiri berdampingan, Junedi tampak kaku, Melissa justru memeluk lengannya. Keduanya tertawa ketika fotonya diambil tawa natural yang tidak bisa disembunyikan. Tidak ada mobil mewah, hanya bus umum yang menunggu di halte. Mereka berjalan menuju sana sambil membawa satu kotak kecil berisi kue sederhana yang dibeli Junedi untuk merayakan hari itu. Saat mereka duduk di bus, Melissa bersandar di bahu suaminya dan berbisik, "Kita mulai hidup baru, dari nol, tapi aku yakin kita bisa." Junedi mengangguk. "Kita jalani sama-sama." Bus bergerak pelan meninggalkan gedung kawah. Dua dunia yang berbeda kini menyatu, bukan karena kemewahan atau nasib, tapi karena kebaikan sederhana yang dulu dimulai dari sebuah burger dan hati yang saling memahami. Dan hari itu menjadi saksi bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tidak disangka, di antara jalan-jalan Swiss yang dingin dan hati dua orang yang sama-sama pernah merasa sendirian.